Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harmita Jahari, NIM 19030203. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis 19 Unit 01. Saya dari Universitas Samudra. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu tata niaga dan distribusi pemasaran. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu tata niaga. Tata niaga merupakan suatu proses daripada pertukaran yang mencakup serangkaian kegiatan yang tertuju untuk memindahkan barang-barang atau jasa-jasa dari sektor produksi ke sektor konsumsi. Mengapa disebut dengan tata niaga? Karena tata niaga berarti dagang, sehingga tata niaga mempunyai arti pula segala sesuatu yang menyangkut aturan media dalam hal perdagangan barang-barang. Fungsi tata niaga ada dua, yaitu fungsi pertukaran dan fungsi pengadaan secara fisik. Fungsi pertukaran ada dua jenis, yaitu fungsi penjual dan pembeli. Ini kejelasannya. Fungsi penjual adalah suatu transfer hak atas benda-benda, sedangkan fungsi pembeli merupakan awal dari sebuah proses bisnis. Sedangkan fungsi pengadaan secara fisik itu seperti fungsi pengangkutan. Ini kejelasannya. Fungsi pengangkutan adalah alat atau medium bergerak dari satu lokasi ke satu lokasi lainnya. Di sini saya mengambil contoh hasil analisis finansial usaha tani anggur di Kecamatan Grogak, Buleleng pada tahun 2005, yang dimana biaya total usaha tani anggur terlihat bahwa sampai tahun kedua belum memberikan pendapatan, yang berarti seluruh biaya masih digunakan untuk investasi awal. Walaupun pada tahun kedua sudah berproduksi dan memberikan penerimaan, namun karena biaya produksi yang cukup tinggi, maka pendapatan masih merugi. Tingkat pendapatan mulai meningkat sejak tahun ketiga sampai kelima, dan diprediksi akan terus meningkat hingga umur ekonomisnya. Demikian halnya dengan tingkat kelayakan yang masih negatif yang ditunjukkan dengan nilai BCR pada tahun pertama dan kedua dan positif mulai tahun ketiga atau 0,79. Kegiatan distribusi memegang peran penting dalam proses kegiatan jual beli barang. Secara sederhana, distribusi adalah aktivitas penyaluran barang dari pabrik atau produsen kepada konsumen. Ada tujuan distribusi, yaitu 1. Mengantarkan produk sampai ke tangan konsumen. 2. Membuat kegiatan produksi terus berjalan. Contoh dari distribusi. Di sini saya akan mengambil contoh distribusi petani anggur berdasarkan pola saluran pemasaran, yang dimana dengan adanya perbedaan saluran dan panjang pendeknya saluran pemasaran ini akan mempengaruhi tingkat harga, bagian keuntungan, dan biaya serta margin pemasaran yang diterima setiap pelaku pemasaran anggur. Berdasarkan distribusi jenis saluran pemasaran anggur, terlihat bahwa 14% melakukan pemasaran melalui pola 1,44%, pola 2,34% pada pola ketiga, dan 8% pada pola keempat.